adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi akan melanjutkan membahas tentang materi koordinat kartesius part 2. Jadi buat adik-adik semua nih, adik-adik kelas 8 SMP harus nonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, yang pertama Kak Devi akan menjelaskan tentang jenis-jenis kuadran. Jadi di sini Kak Devi punya koordinat kartesius, dan koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan kalian harus ingat, letak kuadrannya harus seperti ini ya, jangan ditukar-tukar. Kemudian, masing-masing kuadran ini memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Untuk kuadran 1, koordinat titik X dan Y-nya itu sama-sama positif. Kuadran 2, koordinat titik X-nya itu negatif, sedangkan Y-nya positif. Pada kuadran 3, koordinat titik X-nya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Pada kuadran 4, koordinat titik X-nya itu positif dan Y-nya negatif. Jadi, kalian harus ingat ketentuan-ketentuan ini dalam menentukan jenis kuadran suatu titik ya. Baiklah adik-adik semua, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Di sini Kak Devi punya sebuah titik namanya titik A, dan kita akan tentukan dia berada di kuadran berapa. Pertama, pastinya kita harus tahu dulu kan koordinat titik A-nya. Caranya, arahkan titik A ke sumbu X. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 berarti positif. Sekarang, arahkan titik A ke sumbu Y. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Y sama dengan 4 itu positif. Nah, coba diingat, kalau X-nya positif, Y-nya positif, berarti titik A-nya berada pada kuadran berapa? Bener banget, titik A berada pada kuadran 1. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini Kak Devi punya titik D. Sama seperti tadi, kita arahkan dulu titik D ke sumbu X. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 4. Udah pasti kan? Nilainya negatif X-nya. Sekarang arahkan titik D ke sumbu Y. Kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti positif. Sekarang coba diingat ketentuannya. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti titik D berada pada kuadran berapa? Bener banget, titik D berada pada kuadran 2. Kak Devi mau contoh lagi dong. Oke, di sini Kak Devi punya titik K. Nah loh, titik K berada pada kuadran berapa? Tentukan dulu kan koordinat titiknya. Arahkan titik K ke sumbu X. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 4. Berarti X-nya negatif. Terus arahkan titik K ke mana? Ke sumbu Y, benar. Kita peroleh Y-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang koordinat titik X dan Y-nya itu sama-sama negatif. Berarti titik K-nya berada pada kuadran berapa? Benar, kuadran 3. Oke, ini the last examples. Jadi, di sini Kak Devi punya titik M. Kita akan tentukan titik M berada pada kuadran berapa? Caranya, benar, arahkan titik M ke sumbu X dulu. Kita peroleh X-nya sama dengan 2. Berarti nilai X-nya positif. Terus arahkan titik M ke sumbu Y. Kita peroleh Y-nya sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti titik M berada pada kuadran berapa? Bener banget, titik M berada pada kuadran 4. Jadi seperti itu ya caranya untuk menentukan jenis kuadran dari suatu titik. Baiklah adik-adik semua, sekarang Kak Devi akan membahas tentang bangun yang bisa terbentuk dari beberapa titik.
Nah, jadi di sini Kak Devi punya suatu koordinat kartesius dan soal. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Diketahui koordinat titik A itu negatif 1,1, B 2,6, C 5,1, dan D 2,4. Yang ditanya, bangun datar apa yang akan terbentuk? Berarti kita harus gambarkan dulu nih titik-titik A, B, C, dan D-nya. Caranya seperti ini. Yang pertama kita gambar titik A dulu ya. Titik A itu berada pada koordinat negatif 1,1. Berarti buat suatu garis putus-putus ke X sama dengan negatif 1 dulu. Nah, terus arahkan juga ke Y sama dengan 1. Nah, karena kan dia negatif 1,1, jadi negatif 1,1. Dapatlah suatu titik A. Sekarang buat titik B. Buat garis putus-putus ke X sama dengan, iya benar, X sama dengan 2. Nah, terus Y-nya arahkan ke Y sama dengan negatif 6. Nah, gitu. Sekarang kita peroleh titik B. Lanjut, sekarang kita buat titik C ya. Berarti buat dulu, arahkan dulu sebuah garis putus-putus ke X sama dengan 5. Ya, benar banget. Terus Y-nya sama dengan negatif 1 kan kita arahkan. Nah, gini, kita dapat titik C. Terakhir, titik D nih. Arahkan X-nya ke X sama dengan 2. Terus Y-nya di Y sama dengan 4. Dapatlah titik D. Untuk mengetahui bangun datar apa yang terbentuk, kalian tinggal hubungkan titik-titik yang ada seperti ini. Nah, seperti garis yang warna pink ini ya. Nah, terus dihubungkan nih dari satu titik ke titik lainnya. Jadi terbentuklah nih kan suatu bangun datar. Tapi bangun datar apa nih? Iya, benar banget, layang-layang. Jadi kalau ada soal yang meminta kalian untuk menentukan bangun datar apa sih yang bisa terbentuk nih dari titik-titik ini, jadi caranya seperti itu ya. Buat dulu titik-titiknya pada koordinat kartesius, terus dihubungkan titik-titiknya, dan terbentuklah pasti suatu bangun datar. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masih membahas tentang bangun datar yang terbentuk dari beberapa titik pada koordinat kartesius. Cuman kasusnya ini agak sedikit beda. Jadi ini ABCD itu bangun datar yang membentuk belah ketupat. Nah, kita udah dikasih tahu nih bangunnya itu belah ketupat. Yang ditanya adalah koordinat titik D-nya adalah berapa. Jadi di sini titik A-nya udah ada, B-nya udah ada, C-nya juga udah ada. Nah, supaya titik D-nya harus taruh di mana nih supaya dia membentuk belah ketupat. Jadi caranya gini, kalian arahkan dulu nih dari A ke C, terus dari B ke titik yang ini. Nah, kita arahkan aja, tarik garis aja nih dari titik B-nya. Nah, terus untuk menentukan koordinat titik D-nya, pertama kita lihat nih dari sini ke titik B itu berapa satuan. 1, 2, 3, 4. Jadi cari tahu dulu nih dia berapa satuan dari titik ini ke titik D, supaya kita tahu koordinat titik D-nya berapa. Tadi kan ini dapat berapa? 4 satuan. 4 satuan, berarti dari sini, dari titik ini ke B itu 4 satuan. Berarti dari titik ini ke atas juga pasti 4 satuan kan? Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, di situ pasti titik D-nya, karena harus sama kan jaraknya, nggak mungkin complang. Kalau dia beda panjang dari sini ke sini dan ini ke sini, berarti bukan belah ketupat. Dia itu layang-layang kan kalau beda. Karena ini belah ketupat berarti harus sama jaraknya ya. Sekarang coba kita tarik garis, lalu hubungkan titik-titiknya, dan terbentuklah belah
Tepat. Dan kita sudah tahu nih koordinat titik D-nya itu berada pada 3,6. Jadi seperti tadi ya, arahkan titik ini ke sumbu X, ketemu X-nya 3. Arahkan ke sumbu Y, ketemu Y-nya 6. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang koordinat Kartesius part 2. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa kalian pahami ya. Seperti biasa di akhir video Kak Devi akan memberikan kalian beberapa latihan soal. Jadi jangan lupa dikerjakan dan sampai jumpa.